Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita part 2 tentang aku tinggal di rumah pesugihan mertuaku. Bagi teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, silakan klik link deskripsi di bawah. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Aku menyuruh tukang ojek yang aku tumpangi untuk berbalik arah ke rumah Simbah. Sungguh aku begitu kaget mendengar penjelasan si tukang ojek. Simbah sudah meninggal, tapi bagaimana bisa Mas Doni dan keluarganya tidak tahu? Aku harus memberitahu Mas Doni, tapi sebelum itu, aku harus cepat pulang ke rumah. Arsa anakku, aku tinggal sendirian bersama sosok yang menyerupai Simbah. Mas ngebut, perintahku tanpa basa-basi. Tukang ojek di depanku pun melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah hampir 10 menit, kami sampai juga di depan rumah Simbah. Saat melihat rumah Simbah, aku begitu terkejut. Rumah yang aku tinggali selama beberapa hari itu kini tampak sangat berbeda. Baru saja sebelum pergi, aku masih melihat rumah itu bersih dan tampak terawat. Namun sekarang yang aku lihat adalah sebuah rumah yang tampak sangat kotor. Akar beringin menjalar di sekitar rumah dan daun kering memenuhi halaman di depannya. Meskipun banyak pertanyaan yang berkelebat dalam pikiranku, namun aku lebih mengutamakan Arsa. Di mana anakku sekarang? Mbak, jangan masuk sendirian, bahaya. Aku berlari menuju rumah Simbah. Tak kuperdulikan lagi peringatan si tukang ojek, karena yang aku pikirkan dan khawatirkan sekarang adalah anakku. Pada saat aku membuka pintu utama yang ternyata tidak terkunci, aku semakin terkejut. Kondisi di dalam rumah lebih memprihatinkan. Debu dan sarang laba-laba terlihat di mana-mana. Belum lagi suasana remang-remang karena seluruh jendela tertutup rapat. Namun aku mencoba untuk tidak memperdulikan keadaan rumah Simbah ini. Perlahan aku pun melangkah masuk. Arsa, kamu di mana? Aku mencoba memanggil anakku, berharap dia menjawab panggilanku. Tapi nyatanya, beberapa kali aku memanggil, Arsa tetap saja tidak menjawab. Rasanya begitu sesak. Air mata yang sedari tadi aku tahan pun menetes karena rasa takut dan panik. Aku juga merasa menyesal telah meninggalkan Arsa sendirian. Aku mulai melangkah lagi menuju kamar tempat aku tidur selama berada di sini. Namun Arsa juga tidak ada di sana. Aku hanya melihat kamar yang aku tempati begitu bersih, berbeda dengan keadaan di sudut lain rumah ini. Aku terus memanggil nama Arsa, namun tetap saja tak kudapati jawaban. Hampir seluruh ruangan rumah ini aku jelajahi, tapi Arsa tak kunjung aku temukan. Lalu aku pun menghubungi Mas Doni, tapi panggilanku tidak dihiraukannya. Akhirnya aku hanya mengirim pesan tentang hilangnya Arsa. Aku berharap Mas Doni lekas membaca pesanku. Setelah mengirim pesan pada Mas Doni, aku kembali mencari Arsa ke halaman belakang rumah Simbah. Tapi pada saat aku melewati meja makan, aku melihat sesuatu yang menjijikan tersaji di atas meja makan. Kumpulan belatung yang masih menggeliat hidup seperti sengaja disajikan dalam piring. Apakah selama ini yang aku dan Mas Doni makan adalah belatung? Refleks perutku menjadi sangat mual, membayangkan makanan yang selama ini aku makan. Sesampainya di halaman belakang, suasana tampak sunyi, tapi ayunan usang itu bergerak seperti ada yang sedang menaikinya. Bunyi ayunan usang yang harusnya terdengar biasa, kini tampak begitu membuatku bergidik. Tiba-tiba pada saat aku sedang memperhatikan ayunan usang itu, terdengar suara seperti benda jatuh dari dalam rumah. Aku pun berlari ke dalam, berharap itu adalah Arsa. Namun saat aku sampai di dalam, kondisinya sama saja. Hanya kesunyian yang aku temukan. Terdengar suara dari arah kamar Simbah, membuat jantungku semakin tidak karuan. Tapi kekhawatiranku terhadap Arsa mengalahkan rasa takutku. Perlahan aku pun membuka pintu kamar Simbah. Setelah terbuka, aku pun masuk. Kamar itu tampak kosong.
Tidak ada satupun barang kecuali sebuah kaca besar yang menempel di dinding. Akan tetapi di sudut ruangan, aku melihat sesuatu berwarna putih kusam tergeletak di lantai yang penuh debu. Karena rasa penasaran, aku pun dengan hati-hati mendekatinya. Mungkin itu adalah sebuah benda yang ditutup kain putih. Namun pada saat aku mulai dekat dengan benda itu tiba-tiba bergerak membuatku terlonjak kaget. Lebih baik aku beranjak dari kamar ini, karena jujur saja, suasana kamar ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Belum lagi aku mulai beranjak, benda yang tadi tampak bergerak itu tiba-tiba terduduk. Baru aku sadari itu bukanlah sebuah benda, tapi sosok pocong yang kini sedang terduduk menyamping. Kakiku benar-benar gemetar, apalagi pada saat pocong itu mulai menengok ke arahku. Wajahnya tertutup kapas yang dipenuhi darah, membuat jantungku rasanya ingin loncat keluar. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku di tempat. Sedangkan pocong itu mulai bangun dan menghadapku. Geraman pocong itu begitu mengerikan. Kapas di wajahnya yang berlumuran darah juga tampak begitu menyeramkan. Perlahan aku pun mundur ke belakang, karena pocong itu terus saja melayang mendekatiku. Akan tetapi langkahku yang jontai tidak bisa membantuku untuk kabur. Hingga pocong itu kini tampak berdiri tepat di depanku. Tubuhku gemetar hebat, tak kala wajah pocong itu semakin dekat dengan wajahku. Sebelum wajahku benar-benar menempel pada wajah pocong yang berbau anjir itu, akhirnya aku bisa berbalik dan mulai berlari keluar. Aku berlari ke arah kamarku, berharap sosok pocong itu tidak mengikutiku. Namun pada saat aku sedang berlari, aku dikejutkan oleh anak-anak kecil yang sedang bermain di ruang tengah. Tentu saja aku terkejut. Bagaimana caranya mereka masuk? Apakah mereka tidak takut? Perlahan aku mendekati mereka yang membelakangiku. "Dek," aku memanggil mereka yang kini tampak terdiam. Namun mereka tetap saja bergeming, membuatku merasa jengah. "Kalian sedang apa di sini?" tanyaku lagi sembari menengok ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tadi tidak mengikutiku. Anak-anak di depanku masih saja terdiam. Sebelum tiba-tiba mereka yang berjumlah 3 anak serempak menengok ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat melihat kondisi mereka. Matanya hitam pekat, tubuhnya begitu pucat, dan kakinya tampak dirantai satu sama lain. "Tante mau ikut kami?" Salah satu dari mereka menawariku, dan disambut dengan gelak tawa yang lainnya. Tawa anak kecil tadi terdengar begitu mengerikan. Aku pun kembali berlari. Tujuanku kali ini adalah pintu utama. Lebih baik aku mencari Arsa. Namun pada saat aku sudah dekat dengan pintu utama, tiba-tiba pintu itu menutup sendiri dengan keras. Aku mencoba untuk membukanya, namun usahaku sia-sia. Aku juga menggedor-gedor pintu ini agar seseorang bisa tahu aku ada di dalam. Tolong! Tolong! Usahaku sepertinya tidak berhasil, karena sepertinya tidak ada yang lewat di depan rumah ini. "Mati! Mati! Mati!" Terdengar lagi suara anak-anak kecil yang aku temui di ruang tengah. Aku tahu mereka bukanlah manusia, dan itu membuatku takut setengah mati. "Siapa kalian?" Aku bertanya tanpa menengok ke arah mereka, karena jika aku melihat mereka, mungkin aku akan pingsan. "Kami tumbal." Jawaban mereka membuatku bertambah tidak mengerti. Tumbal? Tumbal untuk siapa? Namun pikiranku langsung tertuju pada Arsa. Apa anakku akan dijadikan tumbal seperti mereka? Aku yang merasa seperti hampir mati karena ketakutan, mencoba memberanikan diri untuk berbalik, menghadapi sosok-sosok mengerikan yang menghantuiku. Namun pada saat aku sudah berbalik, hanya keheningan dan kekosongan yang aku temukan. Sosok tidak anak kecil tadi sudah tidak ada. Aku keluar dari rumah Simba dengan perasaan gamang. Mas Doni yang sedari tadi aku hubungi juga tidak meresponku. Pada saat aku sedang berjalan keluar dari rumah Simba, tiba-tiba aku seperti mendengar suara Arsa memanggil namaku. "Mama." Suara Arsa berasal dari arah belakang rumah Simba. Meskipun aku sedikit ragu, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Simba lagi. "Arsa, kamu di mana, Nak?" Tidak ada jawaban. Hal itu membuatku bertambah panik. Akhirnya aku memutuskan untuk berlari ke belakang rumah untuk memastikan keberadaan Arsa. Akan tetapi aku sangat terkejut saat melihat di pohon sebelah Inan Usang itu terdapat sosok Simbah tergantung terbalik dengan posisi kepala di bawah dan kaki di bagian atas.
Lalu dengan cepat, aku berlari ke arah Simbah untuk menolongnya. Meskipun menurut tukang ojek Simbah sudah meninggal, tapi tetap saja, aku merasa semuanya masih belum masuk akal. "Jangan ke sini, cepat lari," perintah Simbah dengan suara serak. Namun aku tidak peduli larangan Simbah. Tidak mungkin aku meninggalkan Simbah dalam keadaan seperti itu. Sebelum aku sampai ke tempat Simbah berada, kakiku tersandung sesuatu hingga aku terjatuh ke depan. Badanku terasa sakit. Dan baru aku sadari, ternyata aku tersandung sebuah batu nisan. Batu nisan yang bertuliskan nama Damina, nama Simbah. Rasa kaget dan takut kembali menyeruak dalam hatiku. Karena omongan tukang ojek tadi sepertinya adalah sebuah kebenaran. Perlahan aku kembali menatap sosok Simbah yang tergantung di pohon yang ada di depanku. Namun kini, tak ada lagi sosok Simbah yang tadi aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dengan badan berbulu hitam dan bermata merah. Terlihat taring di mulutnya mencuat, membuatku kembali menggigil ketakutan. Di saat aku sedang merasa ketakutan, tiba-tiba sebuah suara yang mirip suara Simbah menyuruhku untuk lari. Lalu dengan sisa kekuatan yang aku punya, aku pun bangun dan mulai berbalik dan lari. Terdengar suara tawa mengerikan di belakangku, seakan sedang mengejekku yang sedang sangat ketakutan. Kenapa aku begitu bodoh untuk masuk lagi ke rumah ini? Tanpa melihat ke belakang, aku terus berlari. Tapi entah kenapa, meskipun aku sudah berlari lumayan lama, aku tetap berputar-putar di rumah Simbah. Aku tidak bisa menemukan pintu utama untuk keluar. Meskipun rasanya, aku sudah sangat kelelahan. Akhirnya aku memilih untuk beristirahat dan duduk di depan pintu kamarku. Tapi pada saat aku sedang menyenderkan punggungku ke pintu, tiba-tiba pintu di belakangku terbuka dan membuatku jatuh terlentang ke belakang. Namun tiba-tiba, aku bukan lagi di rumah Simbah. Aku bertambah heran saat melihat sekelilingku. Aku mencoba bangun dan berdiri, melihat lebih seksama yang ada di sekitarku. Ternyata benar, ini bukan rumah Simbah. Ternyata aku sedang berada di rumah mertuaku. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku sudah berpindah tempat? Pada saat aku sedang kebingungan, sayup-sayup terdengar suara ibu mertuaku sedang berbicara. Aku pun menghampiri arah suara ibu mertuaku yang ada di ruangan sebelah. Di sana terlihat ibu mertuaku sedang berbicara dengan wajah serius. Di depannya duduk Mbak Dian, kakak iparku, dan juga Silvi, adik iparku. "Mah, Mama serius untuk menumbalkan Arsa?" Pertanyaan Mbak Dian membuatku kaget. Arsa cucu laki-laki Mama satu-satunya. Apa Mama akan menumbalkannya? Sekarang giliran Silvi yang bertanya pada ibu mertuaku. "Kalian tidak perlu khawatir, bukan Arsa yang akan Mama tumbalkan, tapi Nina." Kata-kata ibu mertuaku membuatku menganga. Aku tidak menyangka, ibu mertuaku yang tampak penuh kasih sayang ternyata punya pikiran sejahat itu. Aku juga benar-benar terkejut mengetahui keluarga Mas Doni melakukan pesugihan hingga menyediakan tumbal. Demi apapun, aku tidak akan rela dijadikan tumbal. Sudah beberapa kali aku memanggil ibu mertuaku, tapi beliau tidak menjawabnya. Seakan-akan aku sedang tidak berada di sana bersama mereka. Tiba-tiba suara menggelegar mengagetkanku. Aku yang kaget, refleks menutup wajahku. Pada saat aku kembali membuka kedua tangan yang menutupi wajahku, terlihat tembok kosong yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Aku kembali ke rumah Simbah lagi. Entahlah, aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Bagaimana bisa aku berpindah tempat secepat itu? Apakah aku hanya sedang berhalusinasi? Pada saat aku sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan suara yang memanggil namaku. Itu ternyata suara Mas Doni. "Nina, buka pintunya." Aku berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi sekeras apapun aku mencoba, pintu itu tetap saja tidak bisa terbuka. "Mas, aku di dalam. Tolong keluarkan aku." Isaku memanggil Mas Doni. Namun sepertinya Mas Doni tidak mendengar panggilanku. "Pak, lebih baik kita memanggil Kiai Mahmud untuk membantu Bapak menemukan istri Bapak." Terdengar suara orang lain yang sepertinya datang bersama Mas Doni. Setelah itu aku mendengar suara derap kaki yang mulai menjauh. "Mas, jangan pergi mas. Jangan tinggalin aku sendirian." Aku mencoba memanggil-manggil suamiku dengan suara yang sekeras aku bisa.
Namun usahaku sia-sia. Aku masih terperangkap di dalam rumah Simbah. Rumah yang dijadikan perangkap oleh ibu mertuaku dan iparku untuk menumbalkanku. Takut, itu yang sekarang sedang aku rasakan. Setelah seharian melewati teror dari mereka yang sebelumnya tidak aku percayai keberadaannya. Saat aku sedang berusaha untuk tidak panik, dari arah dapur terdengar suara menggeram seperti tadi. Mendengar itu, aku memilih untuk menutup mataku, agar aku tidak melihat sosok-sosok yang mengerikan lagi. Namun tiba-tiba, tepat di sebelahku terdengar suara tawa menggelegar. Pada saat aku menengok ke samping, ternyata tepat di sebelahku telah duduk sosok yang tadi aku lihat di halaman belakang. Tubuhku bergetar hebat, dan hanya terpaku di tempat dudukku. Sedangkan kini sosok itu mulai menjulurkan lidahnya yang berwarna merah. Lidah yang panjang perlahan mulai menyentuhku. Tubuhnya yang berbulu hitam, mata merahnya yang menyala dan taring panjang. Belum lagi lidahnya yang sangat panjang. Makhluk apakah yang ada di depanku dan sedang berusaha menyakitiku ini? Aku pikir aku akan mati. Akan tetapi, tiba-tiba pintu rumah Simbah terbuka, yang membuat sosok itu menghilang dalam kegelapan di belakangnya. Nina. Aku mendengar suara Mas Doni dan melihatnya menghampiriku. Setelah Mas Doni sampai di depanku yang sedang terduduk lemas, aku pun langsung memeluknya erat. Aku takut Mas, isaku. Maafkan aku Nin, aku tidak bisa menjagamu, balas Mas Doni sembari mengelus punggungku lembut. Maaf menyela, tapi sebaiknya kita bawa istrinya Mas Doni keluar dari sini. Tampak seorang pria dengan memakai baju putih dan sorban di kepalanya, memperingatkan Mas Doni. Baru aku sadari, Mas Doni tidak menjemputku sendirian. Dia ditemani oleh dua orang laki-laki yang salah satunya aku kenali sebagai tukang ojek yang tadi pagi aku naiki. Aku dipapa oleh Mas Doni yang masih memakai baju kerjanya untuk keluar dari rumah Simbah. Arsa di mana Mas? Tanyaku panik. Arsa ada di mobil, kamu jangan khawatir, jawab Mas Doni. Ayo kita pulang ke rumah Mama Nin. Sesaat aku berhenti tepat di depan pintu rumah Simbah. Aku tidak mau pulang ke rumah Mama Mas. Memangnya kenapa? Tanya Mas Doni dengan wajah heran. Ibumu melakukan pesugihan dan dia menjadikan aku tumbalnya sekarang, ucapku dengan nada tinggi. Aku bisa melihat air muka Mas Doni yang kaget. Begitu juga dua orang yang ada di samping Mas Doni. Jadi itu alasan rumah ini tidak pernah lagi ditinggali. Laki-laki bersorban itu menanggapi kata-kataku. Tapi tidak mungkin Mama melakukan hal seperti itu Nin, sangkal Mas Doni. Simbah juga korban Mas, yang tinggal bersama kita selama ini bukanlah Simbahmu, tapi sosok mengerikan yang menyerupai Simbah. Aku tahu Simbah meninggal tidak wajar. Simbah bukan menjadi tumbal sepertiku, tapi karena dibunuh oleh ibumu Mas, menantunya sendiri. Simbah dibunuh karena berusaha menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh ibumu Mas. Tadi saat aku di halaman belakang, sosok Simbah menolongku. Aku berusaha meyakinkan suamiku, meskipun aku lihat keraguan di matanya. Kamu harus mempercayaiku Mas, aku tidak berbohong padamu, ucapku sembari masih berpegangan pada tangan Mas Doni. Akan tetapi Mas Doni hanya bergeming. Mungkin dia tidak percaya padaku. Lebih baik kita pergi dulu dari sini, ujar Mas Doni tanpa melihatku. Akhirnya kami pergi ke tempat Pak Kiai yang tadi menolongku. Di sana aku diobati agar tidak terjerat oleh tumbal pesugihan mertuaku. Kalian tahu kenapa anakku sudah berada dengan suamiku. Jadi pas aku pergi dengan tukang ojek ke pasar untuk membeli susu Aska di rumah ditemui oleh makhluk hitam tadi. Dan Simbah pun menolongnya untuk keluar dari rumah tersebut. Dan saat tukang ojek bersama suamiku untuk menjemput Pak Kiai tadi, mereka bertemu Aska di pinggir jalan sendirian dan lalu membawanya. Beberapa hari setelah kejadian ini, mertuaku dan iparku meninggal secara misterius. Mungkin karena gagal menjadikanku tumbal pesugihan mereka. Akhirnya jin pesugihan itu berbalik menyerang mereka dan menjadikannya tumbal. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.